Halo semuanya, selamat pagi, sore, atau malam bagi yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Oke, selamat datang di podcast Tempat Bercakap, edisi membahas sejarah di Indonesia. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani teman-teman kece dari kelas 12 IPA 1 tentunya. Nah, kita kan ada pepatah katanya ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan dulu, dimulai dari aku. Nama aku Nurul Farisya. Lanjut ke temanku yang kece ini. Nama saya Andika, absen 4. Halo Andika. So, Kita lanjut aja. Ke siapa nih? Perkenalkan, nama saya Habib Rahman, absen 11. Halo Habib. Habib gimana Halo. kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Andika juga baik ya pastinya ya tadi. baik dong. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja ke siapa selanjutnya? Halo, kenalin nama aku Jasmine Raihana, absen 13. Halo Jasmine, gimana kabarnya Min? Sehat? Oke, mantap. Kita lanjut aja ke siapa? Halo guys, nama aku Rida Hasna Anjani, absen 31. Halo Rida, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, di podcast kali ini aku bakalan membahas tentang demokrasi di Indonesia bersama teman-temanku. Dimulai dari demokrasi liberal, terpimpin, dan juga Pancasila yang terbagi menjadi 2, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Nah, sebelumnya membahas tentang yang lain, aku mau menjelasin dulu tentang apa sih itu demokrasi. Nah, demokrasi ini secara umumnya yang sering banget didengar oleh orang lain adalah demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini juga terdiri dari trias politika yang bisa disebut kayak yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, itu dia penjelasan secara general tentang demokrasi. Aku lanjut aja nih ke demokrasi liberal. Nah, dari teman-teman aku ada yang mau ngejelasin nggak sih tentang demokrasi liberal ini? Saya akan menjelaskan demokrasi liberal. Oke, Habib, coba jelasin gimana sih proses ataupun terjadinya demokrasi liberal ini? Oke. Jadi, demokrasi liberal berlangsung semenjak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Ciri khas utamanya adalah pemerintahan negara dijalankan oleh kabinet yang berasal dari mayoritas kekuatan politik dalam parlemen. Demokrasi liberal menjadi sebuah sistem yang diyakini oleh beberapa tokoh besar bangsa Indonesia, seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sistem ini ditentang oleh Soekarno-Hatta karena dianggap menghasilkan krisis politik, yaitu perebutan kekuasaan antar partai politik di parlemen yang melantarkan pekerjaan pemerintah dalam menciptakan program kerja kesejahteraan umum. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yudis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Oke, aku mau nanya dong, Bib, tentang demokrasi parlementer ini, atau bisa dipanggil liberal ya. Nah, apa sih kelebihan dari demokrasi liberal ini gitu? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Kelebihan dari demokrasi parlemen ini ada 4, yaitu yang ke-1, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antar eksekutif dan legislatif yang merupakan satu bagian partai. Yang kedua, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pembuatan kebijakan jelas. Yang ketiga, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Yang terakhir, keputusan jika terjadi
suatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Sudah segitu saja. Oke, terima kasih ya Habib atas penjelasannya. Nah, Ya, teman-teman sama-sama juga pasti Nurul. ngerti kan tentang apa itu demokrasi liberal itu sendiri. Nah, kita lanjut aja ke demokrasi yang lain ya, yaitu dengan demokrasi terpimpin. Siapa sih yang nggak tahu demokrasi terpimpin? Pasti pada tahu kan ya? Tahu nggak teman-teman semua? Oh, nggak tahu. Oke, nggak tahu. Nggak tahu. Kita lanjut aja ya. Siapa yang mau menjelaskan tentang demokrasi terpimpin? Saya di sini akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Pokok-pokok demokrasi terpimpin ada 5. Yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan, kenegaraan, dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, inti daripada dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Kalau dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya bangsa. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa G30S PKI yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Adapun kelemahan dari demokrasi terpimpin. Kelemahan dari demokrasi terpimpin ada 5. Yang pertama, menggaburnya sistem kepartaian, melemahnya lembaga legislatif, hak dasar manusia sangat lemah, puncak anti kebebasan pers, dan otonomi daerah sangat terbatas. Sekian penjelasannya. Oke, makasih Dika. Tapi aku ada pertanyaan nih tentang demokrasi terpimpin. Boleh ya aku tanya? Boleh nggak nih? Kalau nggak boleh, aku nggak jadi nanya. Boleh nggak? Oh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan ya. Bentuk penyimpangan seperti apa sih yang pernah terjadi di demokrasi terpimpin ini? Boleh jelasin biar kita semua ngerti. Ada bentuk penyimpangan dari sistem demokrasi terpimpin ada 7. Yang pertama, lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme, agama komunis, atau nasakom. Yang kedua, prosedur pembentukan MPRS. Yang ketiga, prosedur pembentukan DPAS. Yang ketiga, prosedur pembentukan DPRGR. Yang kelima, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Yang keenam, pengangkatan Presiden seumur hidup. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS. Oke, wah banyak banget ya kayaknya bentuk penyimpangan yang terjadi di demokrasi pemimpin ini. Terpimpin ya. Ayo pemimpin deh. Yuk kita lanjut aja ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh 2 temanku sekaligus, yaitu tentang demokrasi Pancasila yang terbagi menjadi 2, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Nah, jadi kita mulai dulu aja ya dari Orde Baru. Nih, siapa yang mau jelasin tentang Orde Baru? Teman-temanku, ada yang mau jelasin? Oke, Rida. Boleh dong penjelasannya gimana yang kamu ngerti tentang demokrasi Pancasila di Orde Baru? Kan terkenal dengan Presiden Soeharto, benar gak sih? Iya, benar. Oke, boleh dong jelasin gimana? Oke, aku bakal jelasin demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Nah, demokrasi Pancasila pada Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1966 hingga 1968 pada masa pemerintahan yang tadi tuh yang disebutin sama Pak Soeharto, salah maksudnya ya. Nah, demokrasi Pancasila ini tuh lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang pernah terjadi nih yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
Menurut penelitian dari Muhammad Arif Chandrajaya yang berjudul Implementasi Pancasila pada Masa Orde Baru, menyebutkan bahwa Pancasila yang merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu upaya penerapan Pancasila yaitu dengan dibatasinya partai politik yang hanya berjumlah tiga saja, yaitu ada Partai Demokrasi Indonesia atau disebut PDI, ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Golkar. Akan tetapi nih dalam praktiknya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal menuai kritikan. Bahkan beberapa kalangan menyebut bahwa Pak Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Ada beberapa pelanggaran nih pada masa era Orde Baru, yaitu ada penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, pemberadaban sejumlah media yang mengkritik pemerintah, kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, pengekangan diskusi-diskusi kampus, sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom, dan juga ada penculikan atau penghilangan hak sejumlah aktivis. Oke, segitu saja penjelasannya, Nurul. Wah, ternyata banyak banget ya penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Tapi aku mau nanya nih, tentang apa sih yang jadi alasan kenapa partai politik di masa itu tuh dibatasin? Kenapa? Nah, aku bakal jawab nih. Jadi, kenapa partai politik itu cuma ada 3? Karena pada masa sebelumnya nih, atau Orde Lama, terjadi tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh sistem kepartaian yang sulit dikontrol, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan gitu yang membahayakan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pak Soeharto jadi membuat kebijakan agar diharapkan pada Orde Baru ini tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program pembangunan. Oke. Oke, berarti ada alasan tersendiri ya mengapa partai politik di zaman itu tuh sedikit ya, benar nggak? Iya, benar. Oke, gimana teman-teman udah ngerti belum tentang Orde Baru di demokrasi Pancasila? Ngerti. Oke, kita lanjut aja ya. Semoga ngerti lah Lanjut ya. ke demokrasi Pancasila di era reformasi. Wah, ini kayaknya banyak banget ya yang bakal jelasin. Siapa yang mau menjelaskan tentang era reformasi nih? Nah, untuk demokrasi Pancasila pada era reformasi ini bakal aku jelasin. Jadi pada saat demokrasi Pancasila era reformasi ini tuh banyak penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, yang mana membuat Indonesia masuk ke dalam kondisi krisis moneter yang tidak kunjung reda, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Akibatnya, pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Saat itu Soeharto sudah menawarkan berbagai langkah seperti perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu hanya mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinannya. Perbedaan dari demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dengan era reformasi ini itu terletak pada aturan pelaksanaannya. Kebanyakan perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Apa aja sih perubahan kebijakan yang terjadi dalam era reformasi ini? Yaitu 1, pemilihan umum yang lebih demokratis,
Terus yang kedua, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Yang keempat, memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Terus yang terakhir, partai-partai politik lebih dapat mandiri, jadi tidak dibatasi. Nah, sekian dari saya tentang demokrasi Pancasila era reformasi. Wah, berarti banyak banget ya perubahan-perubahan yang drastis dari masa Orde Baru ke reformasi. Tapi aku ada yang mau ditanya nih, Min. Boleh nggak nih? Boleh. Tanya aja. Gratis kan? Kan udah dapat sponsor. Gimana nih? Nih pertanyaannya, apa saja sih yang sudah diraih setelah menggunakan sistem Pancasila atau sistem reformasi sampai saat ini? Kayak apa aja sih yang udah apa dapetin? saja yang sudah Indonesia raih selama 20 tahun semenjak menggunakan sistem demokrasi era reformasi ini? Itu pertama, kebebasan dan demokrasi, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan menciptakan organisasi dan kabinet dan komunitas, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Terus yang kedua ada masalah HAM. Di sini tuh jadi adanya upaya-upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan program-program nasional yang prioritas membahas masalah perempuan. Oke. Cukup mengerti ya tentang reformasi ini. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum? Teman-teman semua. Terus paham. Oke deh. Daripada berlama-lama lagi, aku bakalan simpulin dari kesimpulan kalian semua tentang demokrasi ini. Nah, yang aku dapat simpulin, demokrasi ini itu adalah adanya kebebasan mengakses informasi. Itu adalah prinsip demokrasi. Lalu adanya kebebasan bersikap yang terbuka, lalu hak memilih dan dipilih, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mimin tadi, yang adanya hak memilih dan dipilih. Lalu ada manfaat demokrasi itu sendiri, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, pluralisme dan kompromi, dan menjamin hak-hak dasar dan juga pembaruan kehidupan sosial. Nah, itu dia penjelasan apa prinsip demokrasi, manfaat demokrasi, dan juga masing-masing penjelasan dari demokrasi liberal, terpimpin Pancasila, Orde Baru, dan reformasi. Nah, teman-teman semua ada yang mau nambahin nggak sebelum aku mengakhiri ini semua? Aku mengakhiri ini semua. Berarti kita podcastnya udahan aja kali ya. Gimana? Atau ada yang menambahin lagi? Sudah cukup sih. Cukup. Kayak loyo banget sih, Mimin. Kenapa? Oke, dia nggak bisa berkata-kata, guys. Oke deh, aku cukupin aja sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Tempat Bercakap, edisi bahas sejarah demokrasi di Indonesia. Semoga yang kita udah bahas bermanfaat bagi semua, dan aku juga mau ucapin terima kasih kepada Jasmine, Ridha, Andika, dan Habib yang sudah mengisi podcast aku ini. Makasih banget ya semuanya. Dan juga sama-sama Nurul. Aku mau bilang kalau misalkan setiap demokrasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita nggak tahu ya bagaimana kejadian di masa lampau, tapi negara kita berusaha untuk mengupgrade ataupun memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi itu aja sih kesimpulan dari aku. Teman-teman ada mau nambahin nggak sih? Enggak, udah cukup. Tapi nggak jadi. Cukup lah. Kenapa? Cukup. Oke deh, cukup aja kali ya. Ya udah, aku tutup. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.